yang pada hebat, lebih baik, lebih apa daripada saya. Ayo kan, selama ini kan kita ngeluh, jangan ngeluh lah, jadi sekalian. Bismillah, tapi belum saya umumkan karena masih proses, tunggu tanggal mainnya. Jadinya apa nih? Nyalek, HP nyapres, HP nyagup, ya semua kemungkinan we try, kita jajah, jangan izin Allah, pasti. Bismillah, kalau misalnya terpilih nih, gebrakan apa yang pengen Ustaz bikin? Saya sih udah pengen ke bawah tuh masalah ekonomi gitu loh, supaya kemudian nggak ada orang-orang yang kelaparan, kesusahan soal sekolah, kesehatan. Saya mah isunya itu, bener. Saya mah nggak bawa isu agama sama. Ya itu kan langsung memuja-muja Pak Jokowi dengan Pak Jokowi itu rajin gini-gininya gitu. Saya nggak mau menyebutkan, tapi ya teman-teman bisa lihat sendiri gitulah. Intinya seperti itu. Bagaimana ketika Yusuf Mansur bicara tentang Pak Erlangga Hartarto. Jadi Ketua Umum Golkar ini bagaimana dia dipujinya. Teman-teman bisa membayangkan nggak kalau misalkan Yusuf Mansur sendiri yang mencalonkan, apakah dia akan membawa agama atau enggak? Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi orang lain apakah masih percaya dengan Yusuf Mansur? Jangan-jangan nanti kalau pas kampanye jangan-jangan suruh sedekah malah. Ya, yang malah pada kabur ya, bukannya dikasih uang hari ini kan, hari ini gitu suruh kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Tech. Jadi ya teman-teman, ngomong-ngomong tentang tahun baru, ini kan kita punya, ya kalau misalkan kita dengar-dengar dari media, dengar-dengar dari cerita-cerita di YouTube, atau dengar-dengar dari cerita dari Google, ada namanya resolusi. Nah, resolusi ini berkaitan dengan, kalau yang ini yang mau saya bahas adalah berkaitan dengan resolusi yang katanya itu menjadi resolusi Yusuf Mansur. Nah, teman-teman, hubungan dengan resolusi ini kan tahun-tahun lalu dia menjalani kasus yang cukup banyak dan sampai saat ini kasusnya juga belum selesai. Nah, dia merasa kasusnya ini sudah selesai dan dia merasa apa ya? Menurut dia merasa pantas untuk menjalani sebagai upaya baru dia dalam upaya politiknya. Dia mau menjadi, saya nggak tahu apakah nanti eksekutif atau legislatif, saya nggak tahu. Yang pasti dia punya resolusi di tahun-tahun 2023 ini. Nah teman-teman, kita lihat dulu ya resolusinya seperti apa dan bagaimana tanggapan saya nanti. Yuk kita lihat dulu, check it out. Aman dong? Ya Ustaz, ini di tahun 2002 ini kan banyak sekali pemerintah tentang Yusuf Mansur. Gimana menanggapi hal itu? Ya jadi pelajaran, jadi hikmah, bukan cuma buat saya kira, tapi juga buat siapa yang mau ngambil pelajaran dan hikmah, bahwa semua nanti mengambil kesimpulan masing-masing. Ya sudah, berdasarkan penjelasannya, pendengarannya, berdasarkan juga informasi yang sampai padanya, berdasarkan ilmu, karena nggak semua juga memang kenal saya, nggak semua tahu saya, dan saya masih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa apapun yang Allah hidangkan di 2022 semua adalah kebaikan, kecuali kita mengiranya itu keburukan. Makanya saya nggak mau mengira itu keburukan, kebaikan saja. Nah, salah satunya kasus yang uang prestasi itu kan ditolak hakim. Berarti Ustaz menang kan? Itu gimana sih Ustaz dan perasaan Ustaz itu setelah mengetahui? Saya memutuskan tidak naikin itu semua di sosmed karena nggak pengen merasa menang, nggak pengen juga ada pihak yang merasa kalah. Kita tidak menselebrate kemenangan, kecuali kemenangan itu bagi saya adalah saya benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa yang memang menjadi kesalahan. Ada hal yang berbeda memang antara yang dituduhkan, misalkan dengan hal yang sebenarnya cara pandang juga itu sesuatu hal yang berbeda. Dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa majelis hakim punya pandangan yang sama dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya ini saya juga bisa lebih hati-hati, bisa lebih baik, dan doa dari semuanya saya butuhkan. Dan bagi saya kemenangan juga adalah bagaimana kemudian saya di 2023 ini ya benar-benar menjadi yang lebih baik segala-galanya, termasuk ya sampai ada orang lain, sampai ada orang merasa tertipu, sampai ada orang masih mau saya gitu. Tapi tetap teman-teman harus membedakan nih gitu antara memang sebuah kerugian atau ada aktor lain, kan tidak boleh juga generalisir gitu ya, karena masing-masing juga punya
pandangan yang memang dari mata yang berbeda, pendengaran dari telinga yang berbeda. Sekali lagi ya, mudah-mudahan saya bisa didoain. Bukan Nah, kabar Pak Ustadz katanya ingin nyalek. iya, jadi pintu politik ini kan terbuka buat siapapun. Terbuka buat siapapun. Bukan buat saya saja, tapi buat siapapun. Sebagai kemudian mahabbah dia, hikmah dia, yakni cinta dia dan kemudian bakti dia kepada bangsa dan negara. Bisa lewat mencalekkan DPR, bisa lewat kemudian pintu bupati dan wali kota yang terbuka di seluruh Indonesia, bisa juga terbuka lewat pintu gubernur dan gubernur di seluruh Indonesia, dan apapun posisi itu, hatta presiden sendiri. Jadi buat saya sih sebenarnya ini adalah satu bidang yang memang menarik untuk bisa mengimplementasikan mimpi yang lebih besar dalam membangun umat, membangun bangsa dan negara. Tentu beda kan punya power sebagai penyelenggara negara, provinsi dan kota, dengan misalkan orang yang tidak punya otoritas di sana. Saya ngiri terus terang melihat misalkan seorang gubernur bilang, dulu saya naik ke atas bukit, lalu saya bilang ribuan orang mau saya jadikan anak-anak saya. Nggak bisa dilakukan itu. Tapi begitu dia jadi gubernur, ternyata kewenangan gubernur misalkan bisa menggratiskan sekolah bagi seluruh anak-anak di provinsi dia. Dan itu jumlahnya berarti bukan cuma ribuan, tapi bisa ratusan ribu atau bahkan juta jika itu ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ngiri saya sama satu gubernur juga yang baru saja meresmikan masjid. Dan itu bukan masjid pertama yang dia bangun, tapi masjid dia bangun. Ngiri saya dengan kemudian seorang wali kota yang bisa menghadirkan masjid yang begitu megahnya. Ya, walaupun bapaknya memang masya Allah ya seorang petinggi betul di negeri ini. Tapi kan itu semua adalah jalur kekuasaan yang bila dibawa dengan baik, dia sama dengan jalur harta dan jalur ilmu. Bila kemudian kekuasaan, harta, dan ilmu bersatu untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara, kayak apa? Dan saya malah mengundang teman-teman semua yang pada jagoan, yang pada baik, yang pada benar, yang pada hebat, lebih baik, lebih apa daripada saya. Ayo kan, selama ini kan kita ngeluh-ngeluh, jangan ngeluh lah, jadi sekalian. Bismillah, tapi belum saya umumkan, karena masih proses, tunggu tanggal mainnya. Jadinya apa nih? Nyalek, HP nyapres, HP nyagup. Ya, semua kemungkinan we try, kita jajah dengan izin Allah, pasti. Bismillah nih, kalau misalnya terpilih nih, dobrakan apa yang pengen Ustadz bikin? Wah, saya sih udah pengen ke bawah tuh masalah ekonomi gitu loh, supaya kemudian nggak ada orang-orang yang kelaparan, kesusahan soal sekolah, kesehatan. Saya mah isunya itu, bener. Saya mah nggak bawa isu agama, saya mau bawa isu jangan sampai ada orang nggak makan. Jangan sampai ada orang punya utang pinjol kagak ketutup. Jangan sampai ada orang punya utang sekolah kagak kebayar. Jangan sampai orang pada nggak bisa bayar listrik, nggak bisa rumah tangga keluar. Itu isu. Bagaimana kemudian tangguh, semua bisa bekerja, semua bisa punya akses kepada industri, pada akses pada pekerjaan. Itu, gue udah kayak politikus beneran dia. Belum jadi. Ya, gitu nih ya. Karena saya merasa dengan insya Allah saya udah selesai. Rumah udah ada, mobil udah ada, rumah kayak apa aja udah ada, mobil kayak apa aja. Ya. Besok nih 2023 ini, anak udah nyantren semua. Balik pesantrennya Aisyah yang paling kecil sekarang, besok udah nyantren. Kak Wida udah ke Inggris lagi. Nah saya tinggal berdua sama istri. Ya udah, gue turun aja dah. Kantong-kantong suara. Ada berapa partai nih? Iya. Ya oke, we can choose. Kita bisa memilih. Tapi kita akan memilih yang memang partai yang secara visi misi itu ada ekonominya. Saya passionate ke situ. Cabang pesantren tangguh semuanya, bekerja sama dengan seluruh pesantren yang ada, dan saya selaku majelis masyayikh bersama 8 anggota yang lain mudah-mudahan bisa punya kekuatan oleh Allah, dari Allah, untuk membina, membangun, mengembangkan 40.000 pesantren kurang lebih saat ini di tanah air. Itu ada di pundak saya bersama 8 anggota majelis masyayikh yang lain. Itu yang kita akan selesai. Itu ada di pundak saya bersama 8 anggota majelis masyayikh yang lain. Itu yang kita akan selesaikan. Mudah-mudahan. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi dia merasa kalau misalkan nanti, menurut saya nih, ini poin-poin yang menurut saya dianggap penting buat teman-teman ya. Nah, pertama tentang bagaimana dia
kalau misalkan mencalonkan diri sebagai eksekutif atau legislatif, misalkan seperti wali kota kayak atau gubernur kan, dia kan tadi ngomongin gubernur nggak ngomongin presiden. Padahal kalau misalkan ngomongin detail secara presiden kan bukan lagi ribuan misalkan masjid, atau misalkan buat masjid baru berapa buah, atau misalkan itu membuat kebijakan tentang pendidikan di sekitarnya, kan nggak lagi. Kalau misalkan presiden itu dia berbicara seluruh Indonesia dan mungkin berpengaruh pada negara lain. Tapi secara terperinci dia agak takut ngomongnya gitu. Pertama kayak gitu ya. Kenapa? Karena kan dia kalau misalkan yang beberapa waktu yang lalu, misalkan video-video yang saya upload berhubungan dengan bagaimana dia kayak mengancam gitu orang yang keluar dari Python itu, dalam tanda kutip karyawannya itu diancam, nanti kalau saya jadi presiden kamu ini bagaimana, gitu-gitu lah intinya. Nah teman-teman, intinya Yusuf Mansur ini ngomongin calon presiden dia agak sedikit, kalau bahasa aneh, sedikit merengkut gitu, sedikit menciut gitu loh mentalnya. Nah tapi kalau ngomongin tentang gubernur, wali kota atau anggota DPR, dia kalem-kalem aja gitu. Nah teman-teman, ini yang kedua menurut saya penting ya, dia tidak akan berbicara kampanye mengiring ke arah-arah yang agama, karena dia merasa potensi agamanya kuat gitu. Jadi mungkin basisnya kuat. Nah tapi kita pernah ingat kan bahwasanya Yusuf Mansur waktu dia itu tiba-tiba dalam tanda kutip ya berbalik arah mendukung Pak Jokowi, dia itu kan langsung memuja-muja Pak Jokowi dengan Pak Jokowi itu rajin gini-gininya gitu. Saya nggak mau menyebutkan, tapi ya teman-teman bisa lihat sendiri gitulah. Intinya seperti itu. Bagaimana ketika Yusuf Mansur berbicara tentang Pak Erlangga Hartarto, jadi ketua umum Golkar ini, bagaimana dia dipujinya. Teman-teman bisa membayangkan nggak kalau misalkan Yusuf Mansur sendiri yang mencalonkan, apakah dia akan membawa agama atau enggak? Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi orang lain apakah masih percaya dengan Yusuf Mansur? Jangan-jangan nanti kalau pas kampanye jangan-jangan suruh sedekah malah. Ya, yang malah pada kabur ya, bukannya dikasih uang hari ini kan, hari gini gitu, suruh kampanye pasti tabur uang gitu, bukan tabur bunga ya, tapi tabur uang gitu. Nanti kalau misalkan Yusuf Mansur kampanye, bayangin aja bisa dikumpulin, suruh pada sedekah. Ya isunya kayak gitu misalkan, ya pada kabur duluan, nggak pada datang. Nah yang ketiga teman-teman, ini bicara masalah ekonomi. Dia merasa dia ekonominya maju, bakal kayak gini. Perasaan ini yang kayak misalkan Paytrend, terus tabung tanah, terus Moya Vidi yang dia mengakui katanya, terus ada Hotel City, ada patungan usaha. Terus usaha-usaha yang berkaitan dengan misalkan Yusuf Mansur, misalkan seperti batu bara, ini kalau misalkan itu nanti bisa dibuktikan ya, itu kan usaha-usaha yang gagal ya, yang dalam tanda kutip itu malah merusak gitu tatanan ekonomi di Indonesia pastinya gitu, dengan konsep yang dia bangun itu. Masalahnya Paytrend kan dulu yang dibangun dengan MLM, tiba-tiba kayak Money jadi Money, dan ya meninggalkan banyak luka, termasuk karyawannya ya, ex karyawannya ya. Tapi katanya ada yang belum dipecat sih. Ini seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan poin-poin itu kita letakkan dan dianggap sukses oleh Yusuf Mansur, pertanyaannya itu ya orang sih boleh pede gitu. Tapi apakah dia merasa pantas ketika banyak orang lain yang merasa terluka gitu? Kecuali ya kalau misalkan dia udah nggak punya rasa gitu, ya saya nggak tahu sih. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Awas ya teman-teman ya, kalau misalkan kampanye malah disuruh minta uang, malah disuruh sedekah,